Sini kita sudah bisa tentukan bahwa ini adalah area support resisten untuk trending. Kita bisa tunggu sampai harga itu break salah satu, baik itu resisten atau support, itulah kita saatnya untuk entry. Nah, kebetulan di sini dia break area resisten. Maka di sini kita level untuk entry buy. Kita cari garis lagi untuk supportnya, dan di swing pertama ini kita bisa jadikan sebagai level exit kita. Halo sahabat trading muda, ketemu kembali dengan saya Ari. Jika kita perhatikan dalam grafik baik itu trading forex, komoditi ataupun saham, kita akan selalu melihat bahwa harga itu mengalami naik dan turun. Naik turunnya harga yang berhenti di level tertentu, baik itu yang di atas ataupun yang di bawah, itu merupakan itu area psikologis di mana harga tertahan untuk naik dan tertahan untuk turun. Biasa disebut dengan area support dan resisten. Support adalah suatu area level di mana harga akan ditahan untuk turun, karena di level tersebut demand lebih besar daripada supply. Sebaliknya untuk resisten adalah suatu area level harga di mana harga akan tertahan untuk naik, karena di level tersebut supply lebih besar daripada demand. Bagaimana cara kita menggunakan support dan resisten ini dalam trading? Bagaimana cara kita bisa menentukan di mana level support dan level resisten secara mudah? Bagaimana cara kita bisa menentukan di mana level kita untuk entry, exit, dan level stop loss yang ideal? Sebelumnya jangan lupa untuk selalu like video saya, share ke teman Anda, dan subscribe bagi Anda yang belum berlangganan. Temukan semua jawaban lengkapnya di video saya kali ini. Jangan lewatkan. Sahabat trading muda, kali ini saya akan bawakan materi tentang dua cara mudah untuk tentukan support dan resisten. Dalam trading forex ataupun trading komoditi ataupun saham, harga kalau kita perhatikan akan selalu terbentuk ayunan atau harga naik dan turun. Harga naik dan turun itulah kita bisa analisa dengan menentukan level-level psikologis yang dinamakan dengan level support dan level resisten. Level support adalah level di mana harga ditahan atau tertahan untuk turun karena di situ demand lebih besar daripada supply. Resisten adalah suatu level di mana harga akan ditahan untuk naik karena di situ supply lebih besar daripada demand. Jadi area support resisten itulah yang dinamakan dengan area ayunan atau swing harga. Ada swing high dan swing low. Jadi swing high itu adalah resisten dan swing low itu adalah support. Apabila harga tertahan di angka atas, di level atas, dua kali tertahan di level yang sama, maka kita bisa tentukan itu sebagai area resisten. Sebaliknya, jika harga tertahan di bawah, dan minimal dua kali harga tertahan di level yang sama, maka itu bisa kita simpulkan sebagai area support. Seperti contoh di gambar ini. Secara manual, support dan resisten kita bisa tentukan dengan menggunakan pola harga. Yang kedua adalah cara yang mudah untuk menentukan area support dan resisten adalah dengan menggunakan pivot point calculator. Jadi pivot point calculator itu sudah dibuat suatu rumus di mana kita tinggal memasukkan harga open, harga high, harga low, dan harga close. Jadi untuk yang kedua, cara kedua ini nanti saya tidak akan bahas karena ini kan tinggal masukkan angka saja. Jadi tidak perlu perhatian lebih untuk bisa menentukan angkanya. Nanti saya akan ulas lebih jauh untuk yang cara pertama, yaitu support dan resisten dengan menentukan swing high, swing low, atau ayunan harga tertinggi dan ayunan harga terendah. Jadi inilah dua cara mudah untuk menentukan level support dan resisten. Untuk area support dan resisten sendiri, itu ada
area sideways atau yang konsolidasinya mendatar, seperti contoh gambar pertama ini. Jadi ini ada support resisten dalam pola sideways harga atau support resisten dalam trending harga, yaitu ada yang harga sedang naik dan harga sedang turun. Sama caranya, jadi minimal ada 2 titik yang bersinggungan, atau kalau kita tarik garis lurus itu ada minimal 2 titik yang satu garis tersentuh di garis yang sama, yang membentuk high berikutnya lebih tinggi. Kemudian untuk level supportnya juga sama, minimal ada 2 titik level harga yang bersinggungan di garis trending, baik itu trending naik ataupun trending turun. Nah, area support resisten sendiri apabila harga berikutnya, yaitu berarti paling tidak harga ketiga yang menembus level support ataupun resisten, maka itu dinamakan level break. Apabila harga itu menembus level resisten break, maka level resisten yang tadinya sebagai tahanan atas atau level harga ditahan atas, setelah ditembus maka level resisten tadi akan menjadi level support untuk ring berikutnya. Jadi dia akan berpindah level. Jadi yang tadinya resisten harga psikologis atas, karena sudah tertembus harga, maka harga psikologis atas tadi akan menjadi harga support berikutnya untuk level selanjutnya. Hingga dia akan menentukan level resisten berikutnya. Oke, sampai di sini nanti lebih jelas kita langsung ke chart ya. Nah, ini contoh. Jadi, ini untuk area konsolidasi sideways. Jadi, di sini kalau kita perhatikan sebelum saya tarik garis lurus, nah, asumsi harga baru sampai di area sini ya. Jadi di sini kita lihat sudah ada 2 level harga yang sama. Kita tinggal tarik garis di sini. Nah sudah di sini kita bisa tentukan ini adalah area support. Nah, untuk area resistennya, nah kalau kita perhatikan ada 2 level harga yang ditahan di level yang sama. Maka ini adalah area resisten. Harga akan bergerak terus mengikuti level konsolidasi yang kita bentuk hingga pada saatnya dia menembus level resistennya. Level resisten yang tadi kita bentuk tertembus. Nah, level resisten ini berikutnya akan menjadi level support. Dan di area inilah, karena dia sudah break area konsolidasi, area sideways, maka ini menjadi titik entry berikutnya. Maka di sini kita bisa tentukan sebagai entry buy. Sambil kita nanti menunggu dia akan terjadi swing high di mana, disitulah level exit kita. Oke, sekarang ini kita geser. Jadi supportnya kembali ke sini. Nah, supportnya naik di area resisten sebelumnya. Nah, resistennya kita tunggu dia membentuk swing high-nya di mana. Sini, dia terjadi swing 1 kali. Kita tunggu naik lagi. Nah, di sini dia sempat terjadi swing 2 kali di harga yang sama. 1, 2. Maka di sini kita bisa tentukan sebagai area resisten. Begitu dia swing yang kedua dan dia gagal, maka di sini kita bisa exit untuk yang tadi buy di bawah. Karena ini sudah menjadi level resisten. Jadi kita bisa close posisi entry kita tadi di sini. Jadi ini saya geser, resistennya sudah berubah menjadi sini. Supportnya di sini. Demikian seterusnya, kita ikuti lagi. Begitu dia menyentuh resisten lagi dan ditahan lagi, berarti ini masih menjadi titik resisten kuat karena 3 kali dia ditahan di level yang sama.
Tetap tidak ada entry di sini karena harga tidak di break. Begitu berikutnya lagi, dia menembus level resisten lagi, maka di area sini kita bisa entry untuk buy yang berikutnya. Karena area ini sudah menjadi area support untuk level berikutnya. Jadi kita bisa pindahkan supportnya ke area sini lagi, di mana level kita entry tadi. Nah, untuk resistennya di mana? Kita tunggu resistennya di swing berikutnya. Untuk TP kita pun bisa tentukan berdasarkan nilai. Jadi seandainya kita tidak ingin cara pertama tadi kita mengikuti berdasarkan swing harga berikutnya sebagai nilai resisten berikutnya, atau kita tentukan secara nilai. Jadi berapa range untuk risiko yang kita ambil, maka take profit minimal kita senilai dengan risiko kita. 50 banding 50. Bisa 1 banding 2, bisa 1 banding 1. Jadi contoh, tadi awalnya kita di sini dengan resisten di sini. Begitu break resisten, kita pindah level supportnya di sini. Entry buy di sini. Otomatis di mana nilai stop loss-nya adalah nilai stop loss-nya di support sebelumnya, yaitu di area sini support sebelumnya. Ini adalah nilai stop loss kita. Nah, kita ukur berapa nilai stop loss, itulah nilai take profit kita terdekat. Jadi apabila nilai take profit kita terdekat tercapai, kita mau ambil boleh sebagai opsi pertama, atau kita lanjut mengikuti nilai resisten berikutnya sebagai nilai take profit kita. Itu opsi yang kedua. Jadi untuk memaksimalkan keuntungan, kita bisa ikuti sampai swing berikutnya di berapa. Yang penting nilai aman kita adalah minimal senilai stop loss kita. Asumsi contoh nilai stop loss-nya di area sini tadi, ini ke sini, take profit-nya di sini, ini tahap pertama. Begitu kita tidak ambil, kita tunggu sampai swing berikutnya. Swing berikutnya terjadi di area sini. Kita bisa putuskan untuk take profit di area swing yang kedua. Ini opsi kedua untuk menentukan take profit. Nah, dari sini kita sudah bisa bentuk pola untuk swing harga berikutnya atau area konsolidasi yang berikutnya. Nah, apabila terjadi break lagi, kita bisa entry kembali sebagai level baru, entry posisi baru. Demikian cara mudah untuk menentukan support resisten di market yang sideways. Jadi di market yang sideways, kita bisa trading dengan mudah menggunakan level support dan resisten. Jadi di sini kita tidak menggunakan teknikal apapun, hanya melihat pola harga berdasarkan angka-angka atau level-level psikologis support dan resisten. Jadi ini termasuk dalam price action atau naked trading karena kita tidak menggunakan bantuan indikator. Contoh berikutnya untuk yang market trending. Nah, ini. Jadi ini adalah contoh market yang sedang trending, baik itu trending turun, down, atau trend up, trending naik. Jadi untuk waktu trending turun, apabila kita menggunakan garis trending, bisa menyentuh minimal 2 titik level yang sama untuk yang low dan 2 titik atau level yang sama untuk yang high, maka di situ kita sudah bisa tentukan sebagai area support resisten untuk pola trend. Jadi kalau di sini kita lihat di gambar yang pertama ini, di sini kita sudah bisa tentukan bahwa ini adalah area support resisten untuk trending. Apabila kita belum memiliki posisi di sini, kita bisa tunggu sampai harga itu break salah satu, baik itu resisten atau support, itulah kita saatnya untuk entry. Nah, kebetulan di sini dia break area resisten. Maka disinilah level entry kita. Jadi begitu dia break level trend down,
Berarti dia akan membentuk peluang trend. Maka di sini kita level untuk entry buy. Nah, ternyata dia membentuk pola trend up. Kita cari garis lagi untuk supportnya, dan di swing pertama ini kita bisa jadikan sebagai level exit kita, atau kita bisa tunggu swing yang kedua sebagai level exit kita, atau bisa tunggu pada swing yang ketiga sebagai level exit kita. Jadi itu semua nanti pilihan bagi kita untuk memaksimalkan profit. Yang terpenting adalah minimal senilai dengan resiko yang kita ambil. Jadi contoh kalau tadi kita entry buy di sini, berarti kita pasang stop loss terdekat adalah di sini sebagai low sebelumnya, sebagai support. Nah, berarti level take profit terdekat adalah di swing pertama. Apabila ini kita tidak ambil, kita bisa maksimalkan di swing kedua dengan profit lebih maksimal. Di sini setelah kita bisa menggambar pola support dan resistance untuk yang pola trending, otomatis tadi kembali jadi support, ini sebagai resistance. Sama, jadi di area trending ini kapan kita entry lagi setelah dia menembus salah satu garis support atau resistance, dan ternyata dia di sini menembus garis supportnya. Berarti kita di sini bisa entry kembali dengan sell. Yang tadinya ini di support, maka nanti akan berubah menjadi area resistance. Begitu seterusnya. Jadi ini ada cara mudah untuk kita entry market, menentukan area take profit dan stop loss dengan menggunakan garis support dan resistance atau garis-garis level psikologis. Semoga ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan bisa tulis atau komen di bawah. Semaksimalnya saya akan jawab sebatas dengan pengetahuan saya. Jadi ini adalah sharing cara mudah kita untuk menentukan level support dan resistance sekaligus menentukan level entry dan exit menggunakan garis support dan resistance. Jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe bagi yang belum berlangganan agar Anda bisa mengikuti video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Salam trading mudah.